Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 2 Padang kunjungi Lanal Nias. Dapat baju koko seusai kitaran massal gratis, anak-anak senang dan berterima kasih kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon. Greetings never came from comfort zone. Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi akhir pekan Sabtu 12 Februari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Tinjau sarana dan prasarana Pangkalan, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 2 Padang kunjungi Lanal Nias. Saat hampiri desa adat Bawo Mataluwo Nias Selatan, Komandan Lantamal 2 Padang disuguhi tradisi lompat batu. Komandan beserta prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias menerima kedatangan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang, Laksamana Pertama TNI Endra Sulistiono di Markas Komando Lanal Nias. Kedatangan dan Lantamal 2 Padang ini merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap jajarannya dengan bisa melihat secara langsung kehidupan prajurit Lanal Nias dalam melaksanakan tugas sekaligus melihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lanal Nias dalam mendukung tugas yang diembannya. Dan Lantamal 2 Padang yang juga didampingi Ketua Korcap 2 DCA 1 Nyonya Amelia Endra Sulistiono beserta rombongan bersama dan Lanal Nias Kolonel Laut Pelaut Antonius Sendro Prasetyo mengunjungi pos TNI Angkatan Laut Gunung Sitoli dan bertatap muka dengan seluruh personil Lanal Nias. Dan Lantamal 2 Padang menyampaikan arahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang sudah ada serta memberi motivasi bagi seluruh personil untuk tetap semangat, menjaga kesehatan, serta tetap waspada karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Setelah memberi arahan kepada seluruh personil dilanjutkan dengan mengunjungi fasilitas pendukung Pangkalan yaitu Komplek Macan Kumbang Lanal Nias. Masih dari Lanal Nias, ketika tengah mengunjungi sarana prasarana di Lanal Nias, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang juga berkesempatan mampir ke desa adat Bawo Mataluwo Nias Selatan. Di sana Komandan Lantamal 2 Padang beserta rombongan disuguhi pesona adat tradisi lompat batu atau hombo batu. Masyarakat setempat biasanya menyebutnya fahombo. Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha yang didampingi kepala desa setempat turut menyambut tamu kehormatan dan memberikan cindera mata berupa pemasangan baju adat desa Bawo Mataluwo. Komandan Lantamal 2 Padang sangat mengapresiasi budaya lokal setempat dan berpesan agar tradisi dan cagar budaya ini kita rawat dengan baik sehingga di masa-masa mendatang tetap lestari dan dapat dilanjutkan oleh generasi muda untuk menjaga dan merawat budaya yang ada. Dapat baju koko seusai kitaran massal gratis, anak-anak senang dan berterima kasih kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon. Dapat baju koko seusai kitaran massal gratis, anak-anak senang dan berterima kasih kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon. Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon melaksanakan bakti sosial kitaran massal secara gratis kepada anak-anak dan memberikan 150 paket sembako kepada masyarakat prasejahtera di kota Cirebon. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon, Letkol Laut Pelaut Ainul Muslimin menyampaikan kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dengan baik pihak yang terketuk hatinya untuk membantu sesama dengan menjadi donatur dalam kegiatan bakti sosial yang juga digelar dalam rangka memperingati HUT Pomal ke-76 tahun 2022. Sesuai kegiatan massal yang diberikan baju koko sebagai hadiah kepada anak-anak yang sudah dengan sukarela melaksanakan kitan. Anak-anak sangat senang dan berterima kasih kepada TNI Angkatan Laut atas pelaksanaan bakti sosial ini. Dalam rangka HUT Pomal ke-76 sebelumnya telah dilaksanakan renovasi rumah panti asuhan anak, donor darah dan kegiatan kitan massal serta pemberian paket sembako kepada masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian masyarakat sekitar di tengah pandemi COVID-19. Pererat jalinan sinergitas di Nusa Tenggara Timur, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 7 Kupang kunjungi Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang Kolonel Laut Pelaut Dr. Yudo Warsono didampingi Asob dan Aspotmar dan Lantamal 7 Kupang melaksanakan kunjungan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laikskodat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Zulianto.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi dengan unsur forum komunikasi pimpinan daerah sekaligus mempererat jalinan sinergitas instansi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama ini sudah terjalin dengan baik, terutama dalam bekerjasama menjalin keamanan perairan wilayah Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komandan Lantamal 7 Kupang dan berencana akan meningkatkan wisata maritim di Pulau Komodo yang ada di Labuan Bajo bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Sementara itu di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Kajati NTT sangat mengapresiasi dan menyambut baik serta berharap dengan adanya pertemuan ini dapat mempererat hubungan antara Lantamal 7 Kupang dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mempermudah koordinasi dengan komunikasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok masing-masing. Sebanyak 576 calon prajurit TNI Angkatan Laut pendaftaran Jakarta jalani tes postur. Sebanyak 576 orang calon siswa Bintara pria dan wanita serta tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2022. Panitia Daerah atau Panda Jakarta melaksanakan tes postur yang berlangsung di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 3 Jakarta. Tes postur yaitu dengan meneliti bentuk tubuh setiap chassis dengan detail meliputi bentuk tubuh, bentuk tangan, bentuk kaki, kondisi telapak tangan dan kaki, keseimbangan tubuh, geometri simetris tubuh chassis, hingga cara berjalan setiap chassis menjadi penilaian. Komandan Lantamal 3 Jakarta Brigjen TNI Marinir Umar Faruk mengatakan tes postur dilaksanakan untuk memilih postur-postur tubuh calon prajurit TNI Angkatan Laut yang ideal. Wajib memiliki kualitas tubuh, kekuatan fisik, dan kemampuan mobilitas yang tinggi sehingga cocok untuk mengawaki alutsista TNI Angkatan Laut yang canggih dan berteknologi tinggi, serta demi terciptanya pembangunan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul. Gencar berikan booster, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Pontianak perang melawan COVID-19. Tim Alfa Satgas Penanggulangan COVID-19 Pangkalan TNI Angkatan Laut 12 Pontianak kembali menggelar vaksinasi booster maritim kepada berbagai komponen warga masyarakat di wilayah kota Pontianak. Hal ini semakin gencar dilakukan untuk memerangi penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Barat. Di samping itu, tingginya permintaan masyarakat untuk memperoleh vaksinasi booster akibat lonjakan ketiga virus COVID-19 varian Omicron yang kian merebak. Kali ini vaksinasi dilaksanakan di Balai Pengobatan Lantamal 12 Pontianak dengan menyiapkan 200 dosis vaksin booster guna memenuhi kebutuhan masyarakat selaras dengan program pemerintah dan memutus mata rantai pandemi COVID-19 sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan untuk kekebalan komunal masyarakat Kalimantan Barat. Ya, netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetaplah berada di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalal Sueva, Jemahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.